Pemirsa, sejumlah istri kepala daerah diprediksi bakal melanjutkan jabatan suami mereka menjadi pemimpin di daerah. Mereka diprediksi memenangkan pertarungan pilkada setelah hasil hitung cepat menyebut para istri bupati maupun wali kota itu meraup suara terbanyak. Kemenangan yang ada di depan mereka mau tak mau dikaitkan dengan sang suami yang masih menjadi penguasa di daerahnya. Inilah laporan utama pewaris tahta suami di pilkada. Pilkada serentak 2020 telah digelar 9 Desember lalu. Sejumlah istri kepala daerah ikut dalam pertarungan berebut kursi nomor 1 di tingkat daerah mereka. Sebagian diprediksi menang dan akan menggantikan posisi suami mereka yang kini masih menjabat kepala daerah. Mereka sementara unggul berdasarkan hasil hitung cepat perolehan suara. Jika prediksi hitung cepat tak meleset, mereka bakal melanjutkan pemerintahan sebelumnya yang diemban sang suami. Ini adalah konsekuensi demokrasi yang harus kita terima. Sebagian besar penguasa memanfaatkan itu, dan kita sebagai rakyat ya harus bisa menerima itu. Ya inilah fenomena politik Indonesia saat ini. Trennya memang seperti itu. Pada saat kita memutuskan demokrasi menjadi sistem perpolitikan kita, maka hal-hal seperti ini akan lumrah terjadi. Karena tidak bisa kemudian kita menganggap kerabat dekat sang penguasa tidak memiliki kualitas. Tentang istri-istri kepala daerah, itulah pilihan masyarakat. Dan trennya saat ini terjadinya begitu. Mempersilahkan kerabat dekat kepala daerah untuk maju ke konsultasi pilkada, dan beberapa menang. Ada nama Kustini Sri Purnomo, istri Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 2 periode, Sri Purnomo. Kustini yang berpasangan dengan Danang Maharsa diusung PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Demokrat. Hasil sementara hitung cepat, mereka meraup 109.000 lebih suara atau 39%. Kustini dan pasangannya mengalahkan 2 lawan mereka. Ini semua adalah kerjasama, baik dari partai pengusung maupun dari semua relawan dan kader-kader yang ada di Kabupaten Sleman yang jumlahnya tidak bisa saya hitung. Di mana kemenangan kami, yaitu sama dengan Pak Toto, adalah kemenangan pada Kabupaten Sleman. Dengan adanya pilihan umum, setelah kita menang, langsung nanti kita merangkul semua yang ada di Kabupaten Sleman, bangun sesaringan untuk Kabupaten Sleman. Kabupaten Banyuwangi juga diprediksi kuat bakal berganti bupati yang tak asing di mata warga. Dalam hitung cepat, Ipuk Fiestiandani yang tak lain adalah istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meraih 50% lebih suara. Ipuk yang berpasangan dengan Sugirah mendapat sokongan dari koalisi PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, P3, dan Partai Demokrat. Ya, kalau saya insya Allah hanya berusaha yang terbaik aja. Nanti berapa persennya ya kita lihat aja lah, nanti hasil dari quick count dan hasil dari real count-nya. Selain istri Bupati Sleman dan Banyuwangi, ada nama-nama lain seperti Eva Dwiana, istri Wali Kota Bandar Lampung 2 periode Herman HN. Juga Etik Suryani, istri Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. Mereka menambah catatan para istri yang diprediksi bakal menggantikan jabatan suami.
Kemenangan para istri kepala daerah mau tak mau diiringi prasangka yang mencuat bahwa ada kekuatan suami yang tengah berkuasa. Mereka bak mendapat warisan tahta dari suami. Era dengan sistem demokrasi yang sangat liberal seperti saat ini, kompetensi, pengalaman, atau kemampuan bukan menjadi modal utama. Yang menjadi modal utama adalah popularitas dan elektabilitas. Jadi tidak ada hubungannya antara kemampuan, pengalaman sebagai birokrat dengan kemenangan istri-istri ini dalam kontestasi pilkada. Sehingga kontestasi pilkada saat ini lebih bergantung kepada kekuatan sang suami, kekuatan finansialnya, kekuatan jaringan, ataupun ketokohan yang sudah dimiliki oleh sang suami ketika menjabat sebagai kepala daerah. Kalau dikatakan bahwa kecenderungan istri bupati selalu menang, menurut saya tidak juga. Karena pada banyak juga istri-istri bupati yang tidak bisa memenangkan pilkada. Kemenangan Ibu Kustini yang kebetulan adalah istri dari Bupati Sleman di dalam pilkada Kabupaten Sleman, itu bukan karena faktor dinasti atau karena faktor pengaruh dari bupati incumbent. Tentu ini tidak terlepas dari figur Ibu Kustini itu sendiri. Dia mendapat dukungan dari Muhammadiyah yang cukup signifikan, kemudian juga dari PAN dengan sendirinya sebagai partai pendukung, dan pasangannya adalah kader dari PDIP. Apapun pandangan yang merebak, kemenangan itu adalah hasil pesta demokrasi. Mereka pun harus ingat, tak boleh mengingkari kepercayaan masyarakat yang akan mereka pimpin nanti. Istri-istri kepala daerah atau kerabat kepala daerah yang maju ke pilkada dan terpilih ini kan memang memanfaatkan keranuman kenikmatan demokrasi. Maka bila Anda terpilih dan bila Anda sudah terpilih nanti, tolong dijaga demokrasinya. Jangan Anda menjadi pimpinan daerah karena kenikmatan demokrasi, lantas Anda kebiri demokrasi itu sendiri. Masyarakatnya tidak bisa mengungkapkan pendapat, masyarakatnya tidak boleh mengungkapkan pendapat, ya jangan begitu.